Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Sebelum perkenalkan, nama saya Nur Fajri Ramadan. Saya tinggal di Kukusan, Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji. Dulu saya pernah tinggal di Sukmajaya juga, di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, berarti sama seperti ini ya, di dekat Masjid Imam Syafi'i, Raden Saleh, Studio Alam. Pernah main-main ke situ nggak? Mana keluar? Oke. Tapi saya sejak 2016 kemudian pindah ke Kukusan. Jadi saya di Sukmajaya ini dari 2013, akhir 2013, bulan September lah, atau Agustus ini. Kemudian 3 tahun sampai 2016 saya pindah ke Kukusan sampai sekarang di Kukusan, karena memang target dakwahnya adalah di UI, kuliah di UI, ngajar di UI, berceramah di UI dan sekitarnya seperti itu. Jadi lebih mudah kalau tinggal di Kukusan. Alhamdulillah juga Allah kasih rezeki rumah di Kukusan. Jadi saya di sana tinggal. Tapi bagi saya Sukmajaya seperti masih mengingatkan dulu pernah 3 tahun tinggal di sini. Lumayan 3 tahun bukan waktu yang sebentar. 3 tahun tuh bisa untuk sekolah SMP ya, bisa untuk sekolah SMA gitu. Jadi jalan ini saya sudah akrab sebetulnya. Saya biasanya kalau di jalan di perumahan ini saya beli seblak. Jadi kalau dari situ jalan dikit, tembus kan ada SD Binaher ya. Nah, terus ada danau kecil. Nah itu belok kanan langsung daerah rumah saya sebetulnya. Bisa lewat sini, kadang lewat sana jalan Raden Saleh. Artinya saya senang kesini lagi. Walaupun saya kira tadi di Sawangan, jadi saya sempat nanya. Hampir saya tadi pergi ke arah Sawangan. Jadi pas kira-kira azan Isya itu saya tanya. Ya sebelum sholat Isya, saya tanya. Ini bener Sukmajaya? Karena saya pikir, karena yang ngontak saya Ustadz Denny rumahnya di daerah Sawangan kan? Gitu. Saya pikir ini bener Sukmajaya. Oh iya benar, saya cek juga di alamat yang ada di Ustadz Denny, iya benar, perumahan Mutiara. Jadi Sukmajaya, alhamdulillah. Nah, apa yang menyebutkan saya tadi soalan Sukmajaya, sebenarnya saya mau ngasih prolog. Bahwasanya begitu juga sosok yang akan kita bahas kali ini. Nabi Yusuf alaihissalam itu sebetulnya bukan orang asli Mesir. Beliau dilahirkan di mana? Di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga saudara-saudara kita di situ. Tolong saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Beliau dilahir di Palestina. Teman-teman boleh silakan buka surat Yusuf, surat yang ke-12. Udah ya. Nanti kalau diperlukan saja saya suruh baca. Kalau enggak, maka mohon fokus ke saya. Oke. Kalian hafalan Qurannya sudah sampai mana? Belum hafal. Ada yang udah punya hafalan, ada yang begitu. Ya buka halaman 235. enggak. Sebenarnya 234 mulainya ya. Lihat di 12 kan sudah. surat 12. Surat 12. Juz 13. Sebagiannya juz 12. Jadi ada fakta menarik, tahukah kamu gitu ya? Cuma nanti saya sebutin, cuma beberapa surat aja yang nama suratnya, nomor suratnya itu sama dengan nomor juznya. Surat Al-Fatihah nomor 1, juz 1. Surat Al-Baqarah nomor 2, dan dia
juz 2. Ada artinya Al-Baqarah ada yang juz 2. Ya ada juga yang juz 1 dan ada juga yang juz 3. Tapi Al-Baqarah ada yang juz 2. Oke. Al-Imran ada yang juz 3. Al-Imran surat ketiga juz 3. Kemudian An-Nisa ada juz 5-nya. Juz 4. Dia surat nomor 4 dan juz 4 bagian awalnya. Oke. Nah, tapi mulai dari Al-Maidah surat kelima. Tapi nggak ada, dia nggak di juz 5. Juz 5 full ada di surat An-Nisa. Begitu kan surat 6 Al-An'am, surat 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus, 11 Hud. Nah, tadi sebenarnya saya mau bilang 5 surat, cuma saya agak kurang yakin. Jadi 5 surat. Nah, surat yang kelima yang nomor suratnya dan nomor juznya itu sama, itu adalah surat Yusuf 12. Oh ya, sebelumnya ada surat Hud juga. Bolehlah surat Hud. Ya, jadi 6 surat. Surat Hud itu malah unik dia karena cuma 5 ayat aja yang masuk juz 11. Surat Hud kalau kalian 5 ayat pertamanya itu juz 11 masih. Ya, surat Hud, lihat surat Hud 5 ayat pertama itu masih juz 11 dan dia surat 11. Langsung kita lihat halaman yang sebelah kirinya ayat 6 wa min dabbatin itu juz 12. Gitu ya. Nah, satu lagi surat Yusuf surat 12 dan ini sebagian juz 12. Berarti ada 6 surat. Ada 6 surat. Nah, setelah itu Ar-Ra'd surat 13 dia tidak ada yang surat Ar-Ra'd 13 ya. Sebentar. Ada nggak dia juz 3? Nah, surat Yusuf sedikit aja. Juz Ar-Ra'd surat 13 juz 13 benar. Ya, juz 13. Ibrahim udah enggak. Ya, karena juz 14 itu mulai dari Al-Hijr. Ya benar, Ar-Ra'd. Oke, 7 surat berarti. Nah, 7 surat. Ar-Ra'd di surat 13, sebagian juz 13 karena bagian Yusuf hanya mengambil juz 13 sedikit. 19. Oke, berarti kita ulang lagi. Dan setelahnya udah saya cek nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok lagi. Karena udah gede-gede angkanya. Al-Hijr surat 15 juz 14. Terus 16 surat An-Nahl. Makin nggak kekejar. Surat 17 Al-Isra juz 15. Makin nggak kejar. Nggak ketemu lagi setelah itu. Baik lagi, jadi nggak apa-apa nih, tahukah kamunya adalah ada 7 surat di Al-Quran yang nomornya sama dengan juznya. Itu surat Al-Fatihah surat 1 juz 1, Al-Baqarah surat 2 juz 2. Ya, ini sebagiannya juz 2 ya maksudnya ya. Ada juz 2-nya di dalamnya. Surat 3 Ali Imran juz 3, surat 4 An-Nisa sedikit juz 4, surat Hud ya, surat 11 juz 11. Kemudian surat Yusuf surat 12 juz 12 dan surat Ar-Ra'd surat 13 juz 13. Hanya ini. Setelah itu udah nggak lagi cocok. Apa ya? Saya kasih informasi menarik nih, penting ya. Mungkin nggak teman-teman temukan di tempat lain yang nyari kayak gitu. Oke. Baik, 7 surat. Balik lagi, jadi saya mau bilang bahwa Nabi Yusuf tuh tadi saya cerita Sukmajaya, saya tulis Sukmajaya, sekarang tinggal di Kukusan. Maksud saya menjadikan itu selain juga agar nggak langsung serius, adalah prolog bahwa Nabi Yusuf pun di surat Yusuf nanti dia ada 2 tempat setting surat Yusuf itu 2 negeri. Yang pertama Palestina dan yang kedua Mesir. Allah sebenarnya ceritakan dulu Nabi Yusuf awalnya di Palestina bersama dengan keluarga beliau. Karena Nabi Yusuf adalah anak dari siapa? Anak dari siapa? Nabi Yusuf anak dari siapa? Nabi Yakub. Ya, kalau kita ingat-ingat Nabi Ibrahim. Loh, ini bisa ya. Alaihissalam punya 2 putra, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Nabi Isa punya 2 putra juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah bahas. Nggak apa-apa kita bahas ya, biar 2 putra juga. Nah, kita habis. Dan ya.
dan Yakub. Ini dari bahasa Arab disebutnya isu. Cuma ini saya pakai nama di bahasa Inggrisnya. Ya, ini nanti jadi ayahnya orang-orang Romawi. Isu ini ayahnya orang Romawi. Yakub punya berapa anak? Laki-laki 12. Salah satunya siapa? Salah satu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dan 11 lainnya. Nanti saya sebutin beberapa. Ya udah, itu yang aku saya sebutin sekarang biar ingat. Ruben, Judah, Levi. Nggak usah catat, Saya tanya. Gad, Asher, Naftali. Terhitung ya. Nama saya nggak lupa. 8, 10. Oke, taruh 8, 9, 10, 11 Benyamin ya. Dan saya ingat. Ruben, Judah, Levi, Gad, Asher, Naftali, dan satu lagi ya. Ya, lain-lain. Taruh, mungkin saya di tengah-tengah ini. Tapi memang yang di kisah sangat berpengaruh tuh Ruben, Judah, dan Levi, dan Benyamin tentunya. Nah, gitu, saya lupa nggak. Nah, nanti mudah-mudahan saya ingat pelajaran. Nah, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim itu sudah tinggal di mana? Palestina. Nabi Ibrahim sendiri bukan orang Palestina sebenarnya. Nabi Ibrahim orang mana? Tahu nggak kalian? Saya gambar peta Timur Tengah ya, kurang lebih begini. Mudah-mudahan nggak begitu jelek. Nah, ini Turki. Ini apa nih? Palestina. Ini Mekah ya. Oke. Ini apa nih? Mesir. Ini Irak. Oke ya. Tapi Ibrahim itu awalnya dari Irak. Di bagian sini. Nama Irak dulu adalah Babilonia. Dulu apa namanya? Kerajaan. Ibrahim ketemu raja diktator di sana. Nama rajanya siapa? Iya siapa? Nah, raja Namrud. Orang dalam Taurat namanya Nimrod. Raja Namrud bakar Nabi Ibrahim. Kemudian disuruh Allah hijrah. Inni muhajir ila Rabbi, kata Nabi Ibrahim. Aku hijrah menyambut seruan Tuhan. Hijrahlah Nabi Ibrahim dari Babilonia, dari kota Kur ke mana? Palestina. Nanti Nabi Ibrahim berdakwah juga ke Mesir. Itu di Mesir dikasih hadiah Siti Hajar, Pak Hajar, ibunya dari Nabi Ismail. Dan sebelumnya di Palestina sudah menikah, bawa istri dari Babilonia, itu siapa? Sarah. Nanti Nabi Ibrahim itu karena punya istri 2, Hajar ditaruh di Mekah, ya, kemudian Siti Sarah alaihissalam di Palestina, maka Nabi Ibrahim commute ya, pindah-pindah antara Palestina dengan Mekah gitu. Memang peraturan sejak dulu kalau punya lebih dari satu istri maka mesti adil membagi kunjungan ke istri yang pertama, misalnya 2 hari, nanti 2 hari lagi ke istri yang kedua, begitu. Aturannya begitu. Nabi Ibrahim juga sama. Cuma dulu kan belum ada kereta, belum ada pesawat. Nabi Ibrahim naik apa? Tahu nggak kalian? Hah? Lumayan jauh nih dari Palestina ke Mekah, jauh. Sekarang naik pesawat. Dulu naik apa? Naik buruk. Naik apa? Buruk. Gitu ya. Dan kita tahu lah cerita di sini bagaimana Nabi Ismail masih bayi, ibunya Hajar alaihissalam ditinggalin di tempat yang sering kerontang gitu ya, nggak ada air. Kemudian akhirnya Allah kasih air apa namanya? Air Zam-Zam. Nanti cerita lain waktu. Tapi kita fokus dulu di Palestina. Bahwasanya Nabi Ishak punya beranak pinak. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, lahir di Palestina. Yakub Palestina, Nabi Yusuf juga di Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam seperti mimpi. Allah ceritakan di awal surat. Inni wa'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wa qamara itu sajid. Aku lihat ada 11
bintang, atau juga diterjemahkan 11 planet. Kemudian matahari dan bulan, mereka semua sujud kepada. Itu cerita ke ayahnya. Ayahnya tahu maksudnya adalah kamu berarti diberikan keistimewaan dibanding kita semua. 11 itu adalah 11 saudara kamu. Ya, saya ingat sedikit Zebulun. Terlalu juga ingat. Ya. Oke. Nah, Nabi Yusuf dibilang, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulla kakaida." Jangan kamu ceritain mimpi ke saudara-saudara kamu, nanti mereka sirik cerita tentang kamu. Nanti mereka mau rusak hubungan dengan kamu, bikin makar, rencana busuk untuk kamu. Tapi Nabi Yusuf polos banget cerita juga. Gitu. Akhirnya saudara-saudara tahu. Nah, makanya suka saudaranya. Apalagi Nabi Yusuf, anak kesayangan Nabi Yakub. Kesayangannya karena Nabi Yakub punya 4 pasangan, 2 istri, 2 budak. Jadi 12 anak ini lahir dari ibu yang berbeda. Nah, ibu yang paling disayangi Nabi Yakub adalah ibunya Nabi Yusuf dan ibunya Bunyamin sekaligus. Mereka berdua lahir dari seorang ibu namanya Rahel kalau bahasa Arab. Dan Rahel ini memang istri pertamanya Nabi Yakub. Pertama beliau menikah dengan Rahel. Begitu. Tapi lama gak punya keturunan. Justru gak punya keturunan, istri lain, Leah, ke budak-budaknya melahirkan 10 saudara yang lain. Baru Rahel lahir, padahal istri pertama. Gitu. Tapi justru karena itu Nabi Yakub lebih sayang dengan ibunya Rahel dan lebih sayang dengan siapa? Anaknya itu Yusuf dan Bunyamin. Nanti Yusuf dan Bunyamin ini berduaan aja, saudara seibu sebapak dengan mereka berdua nih. Tapi dengan yang lain hanya saudara sebapak, nggak saudara si ibaratnya bahasa Indonesianya saudara tiri. Nabi Yusuf itu dengan yang lain saudara tiri. Ya kalau di banyak kasus di Indonesia dan di banyak tempat biasa saudara tiri agak kurang akur. Gitu. Nah, jadi kita kebayang Nabi Yusuf malah cerita ke saudara-saudara anak kecil. Usia Nabi Yusuf waktu itu masih seusia kalian. Karena Nabi Yusuf dilempar nanti ke dalam sumur itu kata para tafsir maksimal usia 17 tahun, kira-kira 17 tahun. Ya. Berarti anggaplah dalam momen mimpi tersebut usia Nabi Yusuf misalnya anggap di usia tersebut atau 16 tahun. Atau mungkin umur kalian berapa? 12? Hah? 12. Cerita. Yang polos sekarang kok kalau bagus juga cerita. Kalau dilarang sama ayah jangan cerita ya. Nanti macam-macam gimana mereka? Cerita juga. Akhirnya saudaranya rapat 10-10-nya. Bunyamin masih kecil-kecil banget. Anak si Bunyamin anak 12 dia sebenarnya urutannya. Ke-11 itu Nabi Yusuf. Ya. Dia masih kecil banget. Kata saudara-saudaranya tidak lihat di alam istilahnya. Oh betul Yusuf Pak. Kita bunuh aja nih Yusuf dah. Habis kita. Sayang banget sama dia. Beli kasih. Kita bunuh aja dah. Habisin. Dan yang apa ya? Nyaranin. Oh saya ingat lagi kan loh. Yang nyaranin untuk jahat tuh adalah sosok Nabi Simeon. Iya, Syam'un bahasa Arabnya, Syam'un. Ya, jadi kita tahu ya, kalau Simeon dari mana? Siapa yang Simeon itu? Nama apaan Simeon? Berada dari mana? Nggak tahu ya, udah nggak apa-apa. Kirain tadi bilang Simeon, pernah lihat, memang ada beberapa tokoh dunia namanya Simeon. Saya pelatih Atletico Madrid. Ya, Diego Simeon. Nah, tapi sebenarnya nanti teman-teman akan tahu bahwa orang-orang Barat itu mereka punya nama-nama orang-orang soleh atau nama-nama nabi atau nama malaikat jadikan nama anak-anak mereka. Makanya orang Islam nggak boleh kalah juga. Orang Islam malu namanya Yunus, Yusuf, malu. Kenapa malu? Orang Barat aja namanya nama-nama agama juga. Michael apa bukan nama agama? Michael apa sebenarnya itu? Nama malaikat, Mikail. John itu apa? Yahya, John. Christian apa itu artinya? Itu kalau kalian
ada nggak pernah dengar orang namanya Muslim? Ya itu sama. Kristiano itu Muslim. Oh kita namanya Muslim, dia Kristiano. Artinya orang Barat tuh nama mereka nama yang sangat agamis sebenarnya. Nama yang sangat agamis. Balik lagi sini. Jadi nanti saya bilang saya akan ingat dikit-dikit. Nah Simeon ngusulin, oi bunuh aja dah. Tapi Ruben mencegah, jangan. La taqtul Yusuf. Jangan bunuh. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lempar aja ke sumur yang dalam. Ya taqitu sayyar, nanti akan dipungut dia sama pedagang yang melintas. Karena waktu itu jalur perdagangan penting dunia salah satunya adalah dari Palestina ke Mesir. Orang lewat dagang, saya dari Asia Tengah dagang Mesir. Atau dari misalnya macam-macam lah. Bisa dari Turki ya, lewat. Ya nanti dipungut ya. Karena orang-orang dulu mereka kalau kausan di tengah jalan nggak bisa nyari biksu. Harus nyari biksu, nggak ada. Atau Indomaret nggak ada. Lapar berhenti di The Besto nggak bisa. Mau nggak mau mereka nyari apa? Kalau minum nyari sumur. Makanya mereka jadi apal. Ntar sumur berikutnya di sini, sumur berikutnya di sini. Dan mereka perhitungan. Ketika ada sumur, mereka isi apa tuh? Kantong-kantong minumnya banyak. Mereka udah perhitungkan tuh supaya cukup sampai sumur. Cukup jadi di sepanjang perjalanan itu akan mereka hafal mana sumur-sumurnya. Nah, jadi Ruben yakin kalau kita taruh di sumur, nanti akan ada pengembara pedagang lewat yang nyadar untuk ada anak di situ dan akan dibawa pergi untuk dijual sebagai apa? Budak. Kata mereka, oke deh, sip, jalanin rencana itu. Lanjut cerita, mereka akhirnya merayu ayah mereka Nabi Yakub untuk apa? Untuk mengizinkan Nabi Yusuf, kita bilang outing lah, outbound dengan siapa? Kakak-kakaknya ini berarti udah Nabi Yusuf aja 17 tahun, berarti kakaknya kira-kira ya 20, 25, ya anggaplah maksimal 30, mungkin Ruben 30 lah, agar lumayan muda dikit ya. Kayak saya lah 31, saya 31 lah, oke. Tapi izinin kan nih, udah kita ngomong aja. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda kami, wahai ayah, ngapa kau nggak izinkan kami, nggak percayain kami jagain si Yusuf? Kami tulus terhadap kepada Yusuf. Yusuf belum nabi waktu ya, terhadap Yusuf. Ayah bilang, aduh, saya khawatir. La yahzununi ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nanti serigala makan gimana? Nah, kalian nanti lagi main sendiri, serigala nyergap siapa? Si Yusuf. Kalian nggak jagain. Nah, mereka, wah, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kalau sampai si Yusuf kecil nih tangkap makan serigala, berarti kita payah, kita kan orang-orang kuat, kita banyak, masa kalah sama serigala? Oh, akhirnya izin sama ayah. Mungkin mereka pergi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Gimana? Nabi Yusuf dibuka bajunya, kemudian dilempar ke sumur. Bayangin anak 17 tahun ngadepin kakak-kakaknya berapa orang? 10 orang, mana kuat? Empar Nabi Yusuf sumur. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka kami wahyukan. Nah, wahyukan sini ada dua pendapat.
pendapat yang kita jadikan narasi cerita kali ini adalah itu wahyu yang bukan kenabian, belum jadi nabi, oke? Jadi wahyu itu dalam Al-Quran nggak harus jadi nabi. Makanya Allah bilang wa auhayna ila nahli anittakhidhi, kami wa auha rabbuka ila nahli, Tuhan memberikan wahyu kepada lebah, bukan jadi nabi lebah, tapi Allah berikan ilham kepada lebah. Sama di sini Nabi Yusuf juga diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya berupa mimpi, Nabi Yusuf mimpi kemudian ada suara la tunabbi annahum bi amrin hadza, kamu akan cerita lagi ke mereka, laporin, mengingatkan peristiwa ini, sementara mereka udah nggak sadar. Jadi di sini Allah janji ke Nabi Yusuf, engkau nanti akan terus bertahan hidup, nggak mati, dan malah engkau akan mengungkap lagi cerita kejadian ini kepada kakak-kakakmu, sementara mereka udah lupa nanti. Oke, lanjut. Saudaranya pulang dan alibi mereka adalah dimakan serigala. Tapi gimana biar percaya bapaknya kalau dimakan serigala? Mereka sembelilah kambing. Kemudian darah kambing dioleskan ke baju Nabi Yusuf yang diambil. Pulanglah mereka. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka nangis, ayah, inna dhabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Kami pergi, kami ingin lupa ninggalin Yusuf sendirian. Fa'akalahu dhib, maka dimakan serigala deh. Ini bajunya nih. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Allah bilang darah dusta. Tapi bapaknya Nabi Yakub nggak percaya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian dibikin goda oleh setan. Dibuat setan itu membuat kalian menganggap indah perbuatan kalian. Fasabarun jamil. Aku sabar aja yang bagus. Kenapa Nabi Yakub tahu itu bohong? Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena bajunya tidak robek. Gak main dimakan serigala, apalagi sampai berdarah-darah, apalagi sampai mati, mestinya bajunya apa? Robek dong. Emang serigalanya gimana gigit kagak robek? Ya, serigalanya buka dulu. Masalah kalau buka dulu harusnya nggak berdarah dong bajunya, ya nggak? Ini baju berdarah, tapi nggak robek, itu masalahnya. Itu satu. Yang kedua, bau darah kambing beda sama bau darah manusia. Emang Nabi Allah nggak pernah nyembelih kambing? Ajaran nyembelih itu dari ajaran Nabi Ibrahim nyembelih. Biasa mereka nyembelih kambing, makan kambing. Mereka kalau biasa nyembelih kambing, tahu nggak darah kambing wanginya kayak apa? Tahu lah, kalian aja nggak usah nyembelih kambing, nonton aja Korban. Tiap tahun nonton, akan apal nih bau darah kambing. Bisa bedain dengan bau darah manusia. Jadi dicium, ini bau darah kambing. Kalian Nabi aku tahu bohong kalian. Dari sini pelajaran buat kita. Hati-hati dengan bohong. Mudah-mudahan kita diampuni dan dijaga Allah dari kebohongannya. Kami sendiri akan terungkap ketika mendengar Allah jaga dan ampuni kita. Oke. Lanjut, Nabi Yusuf berarti sekarang sudah terperangkap di mana? Di satu tempat di sini. Lewatlah orang-orang dari para pedagang kemudian menemukan Nabi Yusuf kecil, kemudian diboyong jadi budak dengan harapan dijual. Di mana? Di Mesir. Jual di Mesir. Dan yang membeli adalah seorang perdana menteri Mesir. Waktu itu Mesir ada Raja Al-Malik dan ada perdana menteri Al-Aziz. Al-Aziz dengan istrinya itu melihat, ini bagus nih kayaknya, budak kita beli. Kira dibeli. Dan Nabi Yusuf kemudian tumbuh bersama dengan keluarga tersebut. Nah, ketika usia Nabi Yusuf kurang lebih 20 tahun, kejadian di halaman setelahnya itu, singkatnya Allah Subhanahu wa taala goda, bukan Allah Subhanahu wa taala, setan. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yusuf dengan sebuah ujian. Lagi-lagi ujian, jadi Nabi Yusuf banyak sekali ujian di surat ini. Di mana setan menggoda Zulaikha yang populer dengan nama Zulaikha, atau kalau para ulama nyebut namanya Ro'il atau Zulaikha. Narasi kita sebut saja Zulaikha. Untuk kemudian Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, perbuatan haram loh.
Nabi Yusuf kemudian lari, tidak mau. Padahal rumah itu sepi, udah tutup pintunya. Suaminya si Zulaikha lagi nggak ada. Dan Zulaikha umur Nabi Yusuf selisihnya tidak begitu terpaut jauh. Nabi Yusuf juga 20 tahun. Gitu. Tapi Nabi Yusuf lari. Nah pas lari bajunya diapain? Tarik. Robeklah bagian belakang baju Nabi Yusuf. Kemudian tiba-tiba sampai pintu dibuka. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Menemukan suaminya Zulaikha di pintu. Maka Zulaikha malah menuduh, ini Yusuf mau macam-macam sama saya, mau jahat sama saya. Nabi Yusuf bilang, enggak, justru saya yang dimacam-macamin. Nah, akhirnya teman Al-Aziz waktu itu menengahi, udah kita lihat aja. Kalau bajunya robek depan, Yusuf bohong. Kalau robek belakang, Yusuf yang benar. Dicek benar Yusuf robek belakang, berarti Yusuf benar, istrinya yang salah. Maka Al-Aziz kemudian menegur istrinya, kamu minta maaf, kamu tobat dan seterusnya. Isu tersebut menyebar di seantero, kalau bahasa kita sekarang, di Twitternya Mesir, di Facebooknya Mesir viral, di Instagram atau TikToknya Mesir itu viral. Orang-orang tahu beritanya. Wah ya, ya karena kejadiannya menimpa keluarga kerajaan atau keluarga pejabat lah. Istri Perdana Menteri ternyata macam-macam dengan budak laki-lakinya, budak lagi. Heboh. Mungkin kalau dulu ada berita gosip silet misalnya contoh, atau apa ya, cek dan recheck misalnya, sejenis itulah. Kalian mungkin nggak tahu. Otista, film-film gosip tuh, mungkin masuk situ tuh. Akhirnya perempuan-perempuan Mesir ngerasa nih gibahin istrinya si Al-Aziz atau Zulaikha tersebut. Alah, ini Zulaikha seleranya rendah sekali, masa membudak. Zulaikha kesel, namanya jelek di tengah masyarakat. Akhirnya Zulaikha mau membungkam para tukang gosip tersebut dengan cara apa? Diundang aja, undanglah makan-makan. Siapa yang nggak mau diundang makan-makan sama istri pejabat? Kalian diundang makan-makan sama istri wali kota juga pasti mau. Wah ini pejabat Mesir waktu itu negara terhebat di dunia, kaya. Makanya di halaman setelahnya lagi Allah SWT ceritakan, falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Siapin makanan, kasih masing-masing makanan, buah, pisau. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, dikasih pisau masing-masing. Kemudian Zulaikha manggil Yusuf, sini, kamu kan budak saya, kamu sana ke tempat mereka ya, mungkin bawain apa, piring atau apa, nasi goreng, bawain. Wa qalati khruji al qut. Nah, Nabi Yusuf tampan. Oh iya, saya lupa cerita dari tadi. Nabi Yusuf ini tampan, ya sangat tampan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi Mi'raj ketemu Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, faqad utiya syatrul husn, setengah ketampanan itu ada Nabi Yusuf. Jadi setengah ketampanan Nabi Adam. Nabi Adam tentu paling tampan. Manusia paling tampan itu bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam alaihissalam, karena Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Tapi tampanan Nabi Adam kan diwariskan. Nah, 50% jatah tampannya itu didapetin siapa? Nabi Yusuf. Berarti 50% lagi dibagi-bagi, dikit-dikit, 0,00 sekian persen buat siapa. Kalau teman-teman artismu ganteng banget dia, ya mentok-mentok paling 1%. Kan di dunia ini ganteng selain Nabi Yusuf mungkin, yang nggak mungkin cuma 50, banyak lah. Di Depok sekarang kalau kumpulin orang ganteng ya banyak, berarti mereka dapat 0,00001% dari ketampanannya Nabi Adam AS. Nabi Yusuf dapat berapa persen? 50, paling gede, paling ganteng ya. Ganteng nggak cuma muka pasti, kalau udah 50% tuh udah seluruh tubuhnya, mungkin berotot, keker, apalagi ya. Tingginya oke gitu ya. Oh mantap lah semuanya, ya body goals kalau kata anak muda sekarang, body goals. Ya itu kenapa Zulaikha tadi sampai tergoda. Maka Zulaikha ingin buktikan bahwa saya ini naksir bukan ke orang sembarangan meskipun budak. Kamu di sana deh, nih bawain nasi goreng gitu, cerita gitulah.
Bawalah. Falamma ra'ainahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahum. Ketika para perempuan ini melihat Nabi Yusuf, ya, waktu itu belum jadi nabi dalam narasi kita ini, maka mereka mau takjub, akbarnahu, sampai saking takjubnya motong-motong apa tangan. Jadi mereka tadi lagi motong buah gitu, apel, motong steak gitu yang bebas sekarang steak. Tapi gara-gara ngeliatin Nabi Yusuf jadi apa? Salfok, bahasa anak mudanya ya. Salfok, apa salfok tuh? Kalian nggak tahu ya, bagus kalau kalian nggak tahu. Maaf, kalau kalian nggak tahu nggak usah tahu aja, cuma salfok bagus jadi. Wah, berdarah tangannya. Tapi pas lagi potong nggak terasa, yang terpesona dengan Nabi Yusuf. Tapi itu pembalasan Zulaikha. Gara-gara mereka ngapain? Gosipin Zulaikha, jelek-jelekin Zulaikha nih, balasan buat kalian, biar kalian potong-potong tangan sampai berdarah. Dengan cara yang halus Zulaikha membalas dendam. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Mereka bilang, Masya Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Kata Zulaikha, itu tuh yang kalian lihat barusan, itulah yang kalian gosipin saya dengannya. Saya udah rayu si Yusuf ini, tapi nggak mau dia. Akhirnya mereka bersekongkol dengan perempuan-perempuan sosialita tadi. Ini perempuan-perempuan juga bukan perempuan sembarangan, mereka juga istri-istri pejabat lain, gitu ya. Ada gengnya sendiri, geng sosialita gitu ya, geng artis, geng orang-orang kaya. Mereka akhirnya merayu Nabi Yusuf bareng-bareng. Nabi Yusuf akhirnya berdoa. Ada situ alaman itu. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, mending penjara dah daripada godaan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Kalau engkau tidak palingkan dari kegodaan mereka, maka aku akan tergoda juga dan aku akan menjadi orang yang bodoh. Akhirnya Allah kabulkan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa an kaidahun. Allah selamatkan Nabi Yusuf. Dengan cara apa? Ya udah, akhirnya Yusuf enggak nurutin kemauan mereka. Mereka makin kesel sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijeblosin ke penjara dengan tuduhan macam-macam. Ya, tujuan Nabi Yusuf yang dianggap sebagai orang yang jahat. Padahal enggak, justru Nabi Yusuf digoda, tapi dilaporkan ke pejabat, ke hakim bahwa yang menggoda adalah Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Itulah kata Allah, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin." Karena mereka tahu Nabi Yusuf ini sebenarnya enggak salah, tapi mereka demi menjaga nama baik kerajaan dan seterusnya, ya udah di penjara deh. Nabi Yusuf masuk penjara, seruangan penjara bareng 3 orang. Tapi bukan kayak 3 orang kalian ya. Kalian tidak sedang di penjara di sini, tenang aja. Yang bilang di sini, ya juga kita bertiga di sini di penjara. Kalian sekolah di mana ngomong-ngomong? Hah? Sekolah di sini? Sekolah formal nggak di luar? Enggak. Oh pakai nanti, oke. Bagus, mantap. Biar lebih mantap, lebih fokus. Nah, ini di penjara. Tapi kalau kalian nggak sedang di penjara, kalian sedang di surga. Kan penjara, tenang. Cerita di situ. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma. Nah, mereka cerita ketika Nabi Yusuf ini udah lama di penjara. Nabi Yusuf di penjara, by the way, ya dari umur 20 tahun ya, sekitar 40 tahun setelahnya. Ya, anggaplah saya pernah ngitung sebenarnya nggak sampai 20. Nanti ketemu lagi ya 20 tahun ke 20 tahun lagi berikutnya sampai 40 tahun. Karena Nabi Yusuf nanti keluar penjara umur 40 tahun. Ya, kira-kira begitu. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara lama. Dekat dengan 2 temannya tadi. 2 teman ini akhirnya suatu ketika curhat cerita mimpi mereka. Apa mimpinya? Yang satu bilang cerita. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Aku melihat aku meres anggur jadi minuman keras. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Aku lihat di kepala aku taruh roti, baru ngambil roti tersebut.
Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Tolong kasih tau dong maksudnya apa sih? Nabi Yusuf sebelum jawab pertanyaan mereka, Nabi Yusuf dakwain dulu, ajak tauhid. Nanti dalam masalahnya Nabi Yusuf berdakwah. Sampai kan Nabi Yusuf udah ngajarin tauhid, nyuruh mereka masuk Islam. Karena Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi, jadi sejak kecil udah Muslim. Dan apalagi beliau sendiri Nabi sejak kecil Muslim. Gak ada ceritanya Nabi mu'alaf atau pernah Muslim, gak ada. Nabi Muslim. Kenapa kok gitu? Enggak, mu'alaf tuh enggak tercela, bagus. Justru jadi lebih hebat daripada Islam dari lahir, karena dia berarti mencari kebenaran, kan ya enggak? Bahkan dari 10 sahabat menjamin surga, orang-orang terhebat, ya semuanya mu'alaf, semuanya, ya enggak? Ali bin Abi Thalib aja masuk Islam umur 8 tahun, mu'alaf juga berarti. Enggak ada yang dari kecil lahir 10 sahabat terbaik itu Muslim, enggak ada. Kayak Ibnu Abbas lahir. Ibnu Abbas juga bisa dibilang enggak juga. Misalnya contoh yang Muslim dari lahir, Abdullah bin Zubair, ayah ibunya udah Muslim, lahir di tahun 1 Hijriah. Nah itu lain cerita. Tapi sahabat-sahabat top 10 nggak ada yang Muslim dari lahir, semuanya mu'alaf. Intinya saya cuma bilang bahwa para nabi itu sejak kecil Muslim. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam jadi berdakwah tauhid, apalagi di tengah orang-orang Mesir yang mereka nyembah banyak apa? Banyak dewa. Terkenal kok, kalian pernah baca-baca dikit tentang Mesir atau tahu nggak kalian kartu Yu-Gi-Oh? Tahu nggak? Nggak tahu ya, bagus kalau nggak tahu. Ya, bukan zaman mereka ya, zaman kita ya. Jangan kita Nah, di kartu Yu-Gi-Oh itu satu ada dewa-dewa Mesir, Osiris, Amon-Ra, begitu macam-macam. Orang Mesir gitu. Makanya Abi Yusuf bilang, "Arba'u mutafarriquna khairun amillahul bayyul qahar." Apakah Tuhan berhala-berhala yang banyak ini lebih bagus daripada Tuhan yang Maha Esa? Di mana lebih hebat yang Tuhan Maha Esa? Jadi mereka masuk Islam baru dikasih Nabi Yusuf. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Kalian tadi pertama mimpi apa yang pertama tadi? Mimpi meres anggur jadi minuman keras. Kamu akan bebas dan kembali menjadi tukang ngasih minum raja. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'si. Yang lain satu lagi apa mimpinya? Dia ditaruh roti di atas kepala, terus rotinya dimakan burung. Kata Nabi Yusuf, kamu akan disalib. Kemudian kepala kamu udah akan disambar sama burung. Salib itu artinya digantung di atas kayu, bentuknya kayak salib begini, seperti bentuk orang. Kemudian dia mati, udah mati, burung apa ya? Ambil kepala. Nabi Yusuf bilang ke yang akan selamat, orang pertama, tolong kamu uzkurni inda rabbik, sebutin aku ya tentang aku nih di depan raja. Kamu kan nanti jadi orang dekat raja. Saya nih gak bersalah, di penjara begini, tolong bilang dia saya gak bersalah. Siap. Tapi lupa orangnya. Kata Allah SWT, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf tinggal lagi di penjara. Nabi Yusuf kurang lebih total di penjara ya 20 tahun lah kurang lebih. 20 tahun. Belasan tahun atau sampai 20 tahun. Kalau sebutin ini kurang berapa eksplisit. Terus gimana bebasnya Nabi Yusuf? Ada di halaman setelahnya bahwa suatu ketika raja mimpi, saya lihat nih 7 apa sapi kurus dimakan, enggak 7 sapi gendut dimakan, 7 sapi kurus dengan 7 tangkai hijau bagus hancur, kemudian digantikan dengan 7 tangkai yang kering. Apa tuh maksud mimpi saya? Nah, kata para penakwil mimpi kerajaan, qalu adghasu ahlam, ini mah cuma mimpi kembang tidur, nggak ada maknanya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kita nggak tahu artinya apa. Raja tetap nggak puas, gimana lagi, ini udah orang-orang hebat tapi nggak bisa mereka nafsir mimpi saya, kata raja. Si tukang apa kasih minum tadi, tukang pelayan minum raja alias mantan teman penjaranya siapa? Nabi Yusuf nyaksikan tuh
Ingat ya, raja. Saya ingat, saya punya teman di penjara dulu, masih di penjara sekarang. Dijaga menawar mimpi. Saya aja ditakwilkan mimpinya bener kenyataan. Ya udah, panggil. Datang Nabi Yusuf. Gimana Yusuf? Mimpi raja begini. Kata Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadamu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf, nanti kalian akan menghadapi 7 tahun yang makmur, tapi jangan boros, simpan, karena habis itu ada 7 tahun yang paceklik. Sehingga 7 tahun yang makmur tadi, banyak duit, banyak makanan, mesti apa? Hemat-hemat. Supaya 7 tahun berikutnya yang susah duit, susah makanan, kalian tetap bisa hidup. Ngerti gak nih? Bayangin kalian ada 7 hari, setiap hari dapat duit sejuta. Tapi habis itu 7 hari berikutnya nggak dapat sama sekali. Kira-kira kalian 7 jutanya yang didapatkan di 7 hari pertama dihabisin nggak? Janganlah, simpen. Buat kapan? 7 hari berikutnya yang nggak ada duit. Contoh. Karena Nabi Yusuf nanti habis 7 tahun itu ada 1 tahun lagi, tahun ke-15 kalian akan makmur. Wah, dengar itu, maka raja kemudian memanggil Nabi Yusuf. Kamu bebas deh, kamu bebas, hadiah. Nabi Yusuf bilang nggak mau, saya nggak mau bebas dulu sampai saya disidang lagi, karena saya dimasukin penjara nih, nama saya jelek, dituduh saya macem-macem, padahal enggak. Tolong sidang lagi, bersihkan nama baik saya. Sidang lagi. Akhirnya terbukti Nabi Yusuf nggak salah. Dan Zulaikha dihadirkan, dan Zulaikha menyesal. Saya pernah memang salah. Saya bohong waktu itu. Saya menuduh. Akhirnya Nabi Yusuf bebas. Langsung dipanggil ke istana raja. Interview sama raja, wawancara. Gimana? Kamu pandangan-pandangan, dites bener nggak nih orang pinter? Kemudian ditawarin, kamu saya kasih jabatan deh, kamu hebat nih. Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan saya khazainul ard. Nah, khazainul ard itu yang pejabat bertanggung jawab atas semua kekayaan sumber daya alam di Mesir. Itu khazainul ard. Jadi mungkin bahasa sekarang mirip-mirip menteri ekonomi campur menteri pertanian gitu ya. Kurang lebih gitu. Pokoknya bertanggung jawab atas semua hasil sumber daya alam di Mesir. Termasuk berarti apa? Tadi gandum tadi, makanan hasil panen orang Mesir. Siapa penanggung jawabnya? Menterinya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf jabatannya sekelas Perdana Menteri waktu itu. Dia berjalan sesuai yang dijalankan Nabi Yusuf, yaitu 7 tahun pertama, 7 tahunnya makmur. Mesir menabung, makan hemat-hemat. 7 tahun kedua, 7 tahun yang bagaimana? Paceklik. Nah, karena paceklik ini, maka orang-orang dari negeri-negeri sekitar Mesir berbondong-bondong datang ke Mesir. Kenapa? Karena Mesir aja yang negaranya masih punya banyak makanan. Kok bisa Mesir punya banyak makanan sementara sekeliling Mesir pada kekurangan makanan? Kok bisa? Hah? Karena sekeliling negeri itu nggak tahu ketika sedang makmur, subur, dia nggak tahu 7 tahun berikutnya akan terceklik sehingga itu boros. Sementara Mesir udah diwanti-wanti Nabi Yusuf, kita akan menghadapi 7 tahun terceklik, kita harus hemat. Maka hemat mereka, sehingga ketika terjadi 7 tahun terceklik, Mesir sudah siap punya banyak tabungan makanan. Sekitarnya justru pada kemiskinan, kurang makanan, mereka datang ke Mesir. Ngapain datang ke Mesir? Bawa benda-benda mereka, nuker misalnya apa ya, nuker HP jadi makanan. Pengen beras dong bro, tuker HP dapat beras berapa misalnya, beli sekarang. Nuker kipas, ke bos sekarang nih, jangan bilang, jangan nggak usah dibilang ada kipas mereka. Misalnya mirip gitu, bawa perabot, tuker jadi pulang-pulang bawa apa?
beras misalnya. Bawa apa lagi? Bikin motor, dek, motor tuker sama beras, mungkin dapat 5 karung. Kayak gitu, mobil, tuker beras, gitu pokoknya. Ya gimana? Kamu kalau mau mati, kalau nggak makan, shopping mobilnya diapain sama kamu? Jual nggak? Jual lah. Lebih penting makan daripada mobil. Sederhana aja mikir. Iya, orang Rasul begitu. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf dari mana? Palestina yang juga dijangkiti kelaparan. Datang ke Mesir. Kata Allah. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'aqafahu wa hum lahu munkirun. Datang saudara Yusuf. Bawa perabat-perabat mereka. Mau nuker dengan makan. Nabi Yusuf kenal mereka. Kakak-kakak saya nih. Tapi mereka lupa. Apalagi Nabi Yusuf udah gede. Ini kejadian kurang Nabi Yusuf usianya berarti udah 40 tahun lah bagi penulisan. Udah jadi apa? Nabi Yusuf sekarang pejabat, bajunya beda, baju kerajaan Mesir. Jadi mereka nggak tahu itu Nabi Yusuf. Pakai mahkota apa? Dalam riwayat pakai mahkota. Orang muda, saudara saya. Tapi saudaranya nggak kenal. Gak ingat. Kalian kenapa datang? Kalian mau dapat makanan. Nah terus Nabi Yusuf tanya, mana yang bapak kalian? Kalian saudara, kagak ada bapak. Bapak kami ada tua di kampung. Tapi ada nggak punya? Nabi Yusuf tes doang. Ya udah, kalau gitu besok datang lagi ke sini kapan-kapan. Bawa adik kalian. Bawa adik kami nemenin ayah kami di sana. Enggak, kalau kalian datang sini lagi nggak bawa adik kalian, kagak saya kasih makan lagi. Udah siap aja. Pulang lah. Dia Nabi Yusuf masukin lagi barang-barang mereka. Jadi tadi mereka mau nuker kipas angin jadi beras, kipas angin dibalikin. Datang pulang, sampai rumah, loh kok kipas angin kita ada? Tadi kan nuker kipas angin jadi beras. Sekarang berasnya dapat, kipas anginnya ada juga. Bahasanya gitulah. Tapi barang mereka bukan kipas angin. Barang mereka itu gelas-gelas perak. Gelas-gelas perak. Lumayan gelas perak mahal. Kira mereka ragu, ayahnya siapa ya mereka? Ya aku, inilah izin kita balik lagi ke Mesir, bawa anak adik kita nih Bunyamin. Kata ayahnya, kalian rayu-rayu saya, ntar kejadian lagi kayak si Yusuf dulu. Yusuf kalian bawa, gimana sih kata kalian? Bunyamin jangan ntar gimana? Wah gimana lagi ayah? Wah kita butuh makan. Nanti lihat situ ayah. Nabi Yakub bilang, ya udah perjanjian dulu. Wallahu ala ma naqulu wakil, janji dengan nama Allah, sumpah. Nah, Nabi Yakub juga bilang, kalian harus berpencar, nggak boleh bersepuluh lagi. Bagi 4. Tujuannya ada salah satunya agar mereka nggak bisa sekongkol. Karena kalau mereka bersepuluh lawan Bunyamin, menang nggak? Menang lah, Bunyamin 1 lawan 10. Tapi kalau mereka dibagi 4, 10 bagi 4 berapa? Ya ada yang 2, ada yang 3. Kalau 3 orang aja lawan Bunyamin bisa ngalahin nggak? Lumayan lah, bisa. 1 lawan 3 masih lumayan. 1 lawan 10 susah, nyari mustahil. 1 lawan 3 masih oke. Jadi Nabi Yakub bilang, kalian mencar, nggak boleh masuk satu pintu. La tadkhulu min babin wahid. Nggak boleh masuk satu pintu. Kalau mencar, salah satu hikmahnya biar Bunyamin kalau dijahatin bisa ngelawan, karena cuma 1 lawan 3 bisa. Gitu. Nyampe lah ke tempat istana Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf diam ketemuin Bunyamin. Bunyamin, saya kakak kamu, ingat kagak? Wah iya benar, wah kangen dah. Apalagi mereka kan satu ibu kan. Udah kamu di sini aja, jangan di Palestina. Kamu jahatin kan selama ini kan. Terus gimana kalau kita sih nggak bisa balik? Saya kalian. Tidak kalian cara dia kalian dengan Nabi Yusuf sisipin di kantongnya Bunyamin gelasnya raja. Maka kemudian ketika kakak-kakaknya yang mau pulang dari Mesir ke Palestina bawa gandum, jadi mereka di stop sama polisi. Woi, ada yang hilang nih barang, jangan kalian ngambil. Mana mereka, mana kalian mencuri, kami datang ke mencuri. Coba buktiin, dicek atau kotak kantong kamu, Ruben, gak ada apa-apa. Kantong kamu, Judah, gak ada apa-apa. Levi, Gad, Asher, Naftali terus gak ada. Terakhir baru siapa? Bunyamin. Wah, ini dia nih. Gelasnya raja di sini. Baru yang masukin siapa? Yusuf. Wah, kamu Bunyamin mencuri. Maka hukumannya kamu Bunyamin ditangkap
Kapan pulang? Itu triknya Yusuf. Atau kadzalika kidna li Yusuf, gitu lah kami ajarkan trik kepada Yusuf. Akhirnya Bunyamin di Mesir. Tapi kakaknya tinggal berapa? Sekarang 10 nih. Rapat. Woi bro, gimana nih bro? Kita dulu bawa Nabi Yusuf, bos Yusuf kecil, kita celakain sengaja. Kita sekarang bawa Bunyamin, celaka, kita nggak sengaja. Kita mau pulang dengan ayah kita, taruh di mana mungkin nih, taruh di mana? Ruben terutama Ruben. Udah lo, pada pulang dah, udah pulang. Aneh malu sama bapak kita dah. Pulang. Saya di Mesir, tanggung jawab. Saya ngawasin nih, Bunyamin dibunuh kagak nih sama orang Mesir. Kalian pulang dah bersembilan. Nanti kita bilang apa ke ayah? Bilang aja, nak si Bunyamin anak terakhir nih nyuri, tangkap itu aja. Mau pulang mereka. Wah ya kita, inna benaka sarap, anak mencuri. Wa man syahidna ila ma'alimna. Kita nggak tahu apa-apa, cuma yang pokoknya gitu dah kejadian dah. Ayahnya kemudian sedih dan berdoa, mudah-mudahan Allah kembalikan mereka bertiga. Ini menariknya Nabi Yakub ketika kondisi begini justru berdoa, ya Allah mudah-mudahan mereka bertiga kembali. Siapa mereka bertiga? Yusuf, terus Bunyamin, terus Ruben di Mesir. Akhirnya cerita ayahnya kemudian nyuruh, cari Yusuf. Mereka bertiga cari, Ruben, Bunyamin cari Yusuf di Mesir, cari. Balik lagi jam Selasa. Kira 99 datang dari Palestina ke Mesir lagi. Nah, jadi mereka, masya Allah, ceritanya begitu balik Mesir, Palestina. Datang mereka ke Palestina. Kemudian Nabi Yusuf kali ini men-spill identitas dirinya. Bahasa anak muda sekarang, men-spill identitas dirinya. Nih, dia buka mahkota. Mereka lihat tanda luka Nabi Yusuf. Dari sini kita nggak usah terlalu puyeng kalau ada jerawat. Nabi Yusuf itu laki-laki tertampan. Karena Nabi Yusuf punya apa? Tanda luka di sini. Biasanya tetap tertampan. Ini baru jerawat dikit tuh puyeng. Mencari zaman sekarang, wah jerawatan lah. Nabi Yusuf luka di sini, bekas luka. Tetap kondisi terganteng. Masa cowok biasa tuh bukan jerawat biasa cowok. Nggak usah terlalu. Itu dia ganteng sama sekian. Tapi ganteng Nabi Yusuf. Sekarang ada luka. Nabi Yusuf luka, ada bekas luka di situ dulu kecil. Saudara tahu, iya ini mah Yusuf benar. Nah, wah maafin kita. Silakan dah hukum dah. Enggak, katanya saya udah maafin. Nih baju saya nih. Kasih baju. Tolong baju saya kasih bapak. Biar bapak sembuh. Jangan sedih. Karena Nabi Yakub saking sedihnya tuh hilang Nabi Yusuf, hilang Bunyamin, Ruben, gak jelas di Mesir. Nabi Yakub buta matanya. Nih kasih baju ke ayah. Nanti ayah sembuh. Terus jangan lupa pergi ke Palestina lagi, pulang bawa semua keluarga kalian. Udah, transmigrasi ke sini. Pindah rame-rame ke sini. Pindahan rumah. Akhirnya bener pulang, yuk, kasih ayahnya baju. Ayahnya cium, langsung sembuh mata. Jadi kayak gurah, pengobatan gurah dengan menghirup. Mereka minta maaf, ayah maafin kita dulu bohongin ayah. Saya cerita Nabi Yakub minta ampun kepada mereka, maafin tapi agak telat maafinnya. Dan mereka bareng-bareng ke Mesir. Nabi Yusuf sambut di gerbang Mesir. Wah ayah, gitu ya, silakan. Kemudian Nabi Yusuf silakan ayah dan saudara-saudaranya ke istana. Ayahnya disuruh naik ke atas singgasana. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka semua sujud ke Nabi Yusuf. Ayahnya sosok yang diposisikan seperti ibunya, kemudian 11 saudara semua sujud. Waktu itu sujud adalah penghormatan, boleh, belum diharamkan. Menghormati orang dengan cara sujud. Demikian pendapat mainstream ulama, maksudnya adalah demikian. Dan Nabi SAW mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Aku ini ada kenyataan takwil mimpi dari yang dulu aku ceritakan kepada engkau. Allah jadikan dia kebenaran. Terus Nabi Yusuf berdoa kepada Allah minta diwafatkan sebagai orang yang saleh.
Nabi Yusuf terus dakwah dan memberikan tempat tinggal untuk ayah dan kakak-kakaknya, tempat tinggal yang sangat cakep, yaitu di tepian Sungai Nil. Tepian Sungai Nil. Tepi sungai itu cakep, wilayah cakep. Di Depok aja tepian Ciliwung itu perumahan hebat. Kayangan itu tepian Ciliwung dia. Cakep. Nil views. Nah, tempat tergambarkan namanya Gosen. Wilayah Gosen itu wilayah subur sekaligus indah. Lihat pemandangan. Jadi belakang rumah langsung pemandangannya apa? Sungai Nil. Cakep Sungai Nil. Ya. Nah, terus Nabi Yusuf juga berdakwah, mendakwakan tauhid sebagai pejabat. Nanti di surat 40 ada Allah ceritakan Nabi Yusuf sudah mengajak orang-orang Mesir masuk Islam. Nabi Yusuf meninggal. Nah, orang-orang Mesir bilang nggak akan ada nabi lagi. Nah, akhirnya dari 11 dan Nabi Yusuf plus 12 anak-anak Nabi Yakub mereka tinggal di Mesir. Terus turun ada cucunya, anak cucunya Levi namanya Musa dan namanya dari Levi. Nah, mereka ngadepin raja namanya siapa? Firaun. Jadi dari mana Bani Israel kok ada di mana? Mesir. Dan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun sebelumnya sedikit itu Mesir berubah rezimnya. Jadi tadinya dikuasai orang-orang Hyksos, raja, perdana menteri, berubah dikuasai orang-orang lokal, orang-orang Afrika, bukan raja lagi manggil tapi Firaun. Firaun itu gelar Firaun, dan Firaun memperbudak Bani Israel karena dianggap pendatang, karena pendatang kan bukan orang Afrika. Jadi budak, wow, disiksa. Jadi Bani Israel datang sebagai orang tamu terhormat, tapi akhirnya jadi apa? Jadi budak. Maka nanti Nabi Musa dan Harun menyelamatkan Bani Israel. Di bawah nyebrang laut apa? Laut apa nih? Laut Merah. Nyebrang Laut Merah. Kemana lagi Nabi Musa nanti ngajaknya? Balik lagi kamu halaman. Jadi itu ceritakan apa di Israel ada di Mesir dan mau mereka balik lagi. Itu loh yang bisa Nabi Yusuf. Dan itu baru kami kita pelajari malam ini. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Saya pikir banyak pelajaran dan terlalu banyak pelajaran bisa kita ambil dari surat Yusuf. Surat yang buat saya pribadi surat favorit. Dan saya hafal surat Yusuf. Alhamdulillah, nggak lihat Quran. Saya hafal karena saya dengar. Baru waktu saya SMP, SMA, itu ibu saya sering banget memperdengarkan surat Yusuf kaset. Saya dengar setiap sebelum saya berangkat sekolah, sering banget dengar. Belum hafal, tanpa perlu apa? Belum ngapalin. Ada beberapa surat kayak gitu saya. Surat Al-Kahfi ngafal tanpa serius ngafalin, karena sering baca sepekan sekali. Surat Yusuf karena sering dengar tiap hari. Dan itu inspirasi buat teman-teman adalah bahwa menghafal Al-Quran sebenarnya tidak segitu sulit itu. Bisa dengan cara yang sederhana, mudah, distelin murotal, tolong ustaz-ustaz ketika lagi makan pagi, itu membantu menguatkan atau bahkan menambah hafalan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.